Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 18 Februari 2024, pukul 6 dan 9 pagi WIB akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Teapta, SC Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 11.00 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 12.00 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 20.00 WIB. Komisi Remaja Taruna mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remaja Taruna sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silahkan menghubungi Saudari Endina yang nomornya tertera di layar. Komisi Pemuda akan melaksanakan Pemuda Bergerak atau olahraga badminton bersama pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 14.00 WIB dengan titik kumpul di gereja dan bertempat di Gor Apira. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB bertempat di halaman belakang gereja. Pengambilan natura dapat dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 setelah ibadah utama Minggu jam 9.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Pembinaan pranikah bagi Saudara Oktovianus Latu Perisa dan Saudari Rahma Puspita Destiana Praitno akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di gereja. Telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Mari Moni Harapon Tahalea, Ibunda dari Bapak Robinson Tahalea dan Bapak John Ri Tahalea pada hari Selasa 13 Februari 2024 pukul 13.35 WIB dalam usia 84 tahun di Huni. Telah dimakamkan pada hari Kamis 15. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKO Jemaat Depok 1. Pada ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Gembala Sidang kita, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SIS Teologi sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Dan di ibadah ini kita diajak menghayati firman Tuhan dengan tema hidup baru yang dikerjakan Roh Kudus dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Jemaat yang dikasihi, Minggu Sengsara kedua pada hari ini kita akan segera mulai. Kita mulai dengan menundukkan diri kita di hadapan Allah.
Nas minggu sengsara kedua, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Yesaya 53 ayat 4. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyambut dengan menyanyi Kidung Keesaan dari 212 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara yang kedua saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang dilawat Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengenai hidup baru, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Pengakuan dosa.
Jika kita merenungkan hidup kita dan berbagai dosa yang kerap masih kita perbuat, maka sudah seharusnya kita merenungkan perkataan ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu selalu hadir melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, Allah segala sumber kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saya mengajak jemaat yang bisa berdiri, mari kita berdiri.
Bagi saudara-saudara jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14, demikian sabda Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengan demikian pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa yang menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Dalam kemurahan Tuhan kiranya kami diberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita sejenak akan mendengarkan kesaksian pujian dari Muger.
Terima kasih atas kesaksian pujiannya dari Muger. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang kami imani adalah suluh bagi langkah kehidupan kami, yang juga mengajarkan kami bagaimana kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terangilah hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap perkataan firman yang kami dengarkan kami mengerti dengan baik, kami pahami itu dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu Sengsara yang kedua ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita siapkan bacaan kita, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita baca secara berbalasan atau bergantian, saya bacakan ayat ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17 di bawah judul perikop percakapan dengan Nikodemus, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu jemaat? Biasa, puji Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup baru yang dikerjakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah pernyataan. Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak kalau dibilang begini? Kekristenan itu sesungguhnya bukan sebuah status agama, tapi kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup. Setuju? Ya, kalau setuju berarti kita akui begini. Kalau seseorang menyebut dirinya orang Kristen, berarti dia punya gaya hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus juga tampilkan di dalam kehidupan sebagai manusia selama ia ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita lihat belajar dari firman Tuhan Alkitab secara khusus, memang awalnya kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup. Makanya keluar istilah Kristen dalam kehidupan jemaat mula-mula. Di mana itu pertama kali ada nama sebut Kristen? Di kota apa? Depok, bukan ya? Antioquia, ya. Kalau baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26, saya baca ayatnya di situ bilang begini. Mereka di sini Paulus atau Saulus, masih pakai nama Saulus dan Barnabas. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Berarti sudah ada kumpulan orang di situ, orang Kristen, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti yang sebut Kristen murid-murid Yesus atau orang lain?
orang lain. Ya, kalau kita baca dari pengertian bahasa Indonesianya di sini ya. Untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Berarti orang lain menyebut kelompok yang berkumpul bersama itu adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan ayat ini, kita coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa mereka bisa disebut Kristen? Pasti ada ciri khasnya. Sama dengan kita kan, kita datang dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang tempat. Biasanya ada ciri khasnya. Dari bahasa aja orang udah tahu, oh itu orang Sumatera itu. Ya kan? Oh ini orang Jawa kayaknya. Padahal mungkin mukanya kayak orang Ambon. Bisa jadi kan? Kok nggak aku sih? Kan saya mukanya Ambon tapi agak lemah lembut kayak orang Jawa. Kayaknya nggak pada setuju deh, udah saya tahu lah. Ada yang begitu kita mau, oh ini dari timur nih. Kita yang di timur aja tahu, oh ini dari Kupang, oh ini dari Papua, oh ini dari Ambon. Karena ada apa? Khasnya, ciri khasnya. Orang bisa mengenal komunitas itu. Maka kalau kita coba renungkan, kenapa orang-orang murid-murid Yesus di Antioquia ini disebut orang Kristen? Karena punya ciri khas gaya hidup seperti Kristus. Apa itu? Contoh satu, mereka hidup saling mengasihi. Dan kita tahu jemaat mula-mula untuk perkara hidup bersama mereka luar biasa. Kalau baca di Kisah Para Rasul 2 dan 4 itu kan, mereka kumpul bersama tiap hari. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu orang Kristen? Bapak Ibu orang Kristen enggak? Orang Kristen kan? Hidup saling mengasihi? Ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau yang ngeselin nggak tahu dah gitu ya. Cara cirinya itu satu, saling mengasihi, berbagi. Atau mereka disebut Kristen bisa jadi karena mereka suka berkumpul bersama untuk berdoa. Kita tahu ya, jemaat mula-mula itu mereka nggak ada gedung gereja kayak kita. Mereka masih dari rumah pindah ke rumah, makanya namanya jemaat rumah. Mereka suka berkumpul bersama. Begitu orang lihat kumpulan apa itu? Oh ada nyanyian, oh ada pujian, oh ada membahas tentang Yesus. Oh itu orang Kristen. Bapak Ibu orang Kristen, suka ibadah enggak? Amin. Ya kalau di sini mah suka kan, memang ada dalam gereja gitu. Suka enggak kita bahas firman Tuhan, dengar firman Tuhan? Itu ciri khasnya. Atau mereka disebut Kristen karena zaman itu orang Kristen itu dikejar untuk dibunuh dan mereka berani mati demi nama Yesus. Bapak Ibu orang Kristen, Bu ini pertanyaan yang keberapa ya? Berani mati demi nama Yesus? Berani? Yakin? Gak kompromi ya dengan apapun? Karena ada banyak orang Kristen takut mati. Matinya bukan mati fisik, mati ekonominya, mati karirnya, makanya berani untuk kompromi dengan apapun. Tidak berani menyatakan bahwa dia orang Kristen. Atau mereka menyebut diri Kristen karena mereka kalau kumpul suka bicara tentang Yesus. Ini orang-orang hidup baru nih. Pertanyaan yang sama Bapak Ibu orang Kristen. Kalau kumpul ngomongin siapa? Kalau kumpul apa yang diomongkan? Hasil pilpres? Iya kan, paling kalau kumpul, jagoanku menang. Pokoknya yang menang itu jagoanku. Gitu ya. Padahal yang tahu masing-masing kan di kotak suara itulah ya. Jangan usah kita bahas-bahas pilpres di sini ya. Kalau kita kumpul apa yang kita bicarakan, siapa yang kita bicarakan, itu menentukan di mana kita. Siapa kita? Orang Kristen atau orang lain? Kalau orang Kristen berkumpul pasti yang dibahas, tadi saya renungkan firman Tuhan pagi, keren banget ya. Kalau kita kumpul terus gitu ya. Tadi pagi saya baca firman, kayaknya saya kurang ngerti. Coba kita lihat sama-sama, asik. Jangan begini, udah dengar belum? Udah tahu belum berita terbaru? Wih, ngeri. Udah nonton drakor ini belum? Kok ketawa?
Padahal kan saya kasih contoh-contoh yang di luar ya. Gitu. Apa yang kita percakapkan? Awalnya kekristenan itu gaya hidup. Mereka benar-benar hidup dalam jalurnya. Menjadi orang-orang yang pengikut Yesus. Tapi mari kita coba lihat. Dalam perkembangan gereja, perkembangan zaman, kekristenan tidak lagi menjadi sebuah gaya hidup. Tapi kadang kekristenan hanya menjadi sebuah warisan agama. Betul apa betul? Ya kan? Kita semua ini kan rata-rata, hampir sebagian besar, tidak semua sih. Kita jadi orang Kristen karena keturunan kan, Bapak Ibu? Karena ya orang tua saya memang dulu Kristen. Tidak semua, tapi hampir sebagian besar. Karena saya lihat di itu ya, dan saya sedikit tahu, ini dulu baru masuk Kristen baru umur sekian. Oh ini memang dari Kristen, apalagi yang asal dari kantong-kantong Kristen ya. Kita tuh garis keturunannya memang sudah ditetapkan. Orang bilang begitu ngoek lahir pusar dipotong langsung haleluya dah. Udah langsung ketahuan ini Kristen. Tinggal dibawa dibaptis aja oleh orang tuanya. Tapi selama kita nggak ngerti bahwa kekristenan gaya hidup, kekristenan kita itu hanya sekedar sebuah nama, bukan sebuah hal yang benar-benar mendarah daging dalam kehidupan kita. Karena tadi saya bilang ada orang Kristen yang nggak suka ibadah, ada. Ada orang Kristen yang nggak suka baca firman, ada orang Kristen yang nggak berani mati demi nama Yesus, lebih mudah kompromi. Ada orang Kristen yang dalam hidup ini juga dia bahas tentang firman kapan gitu ya. Kecuali kalau ibadah, kalau di luar lebih bahas hal-hal yang lain yang menyenangkan daging. Maka kekristenan sekali lagi seharusnya adalah sebuah gaya hidup. Kenapa? Karena waktu orang jadi Kristen dia mengalami satu tahapan hidup yang namanya hidup baru. Tema kita hari ini apa? Hidup baru yang dikerjakan Roh Kudus. Orang Kristen itu mengalami tahapan, semua pasti mengalami tahapan yang namanya hidup baru atau lahir baru. Apa itu hidup baru? Kalau bilang hidup baru berarti ada hidup lama. Hidup lama adalah kehidupan kita di luar iman kita kepada Kristus. Hidup yang dikuasai oleh dosa, hidup dalam kegelapan. Makanya Paulus, Petrus dalam surat-suratnya kepada jemaat maupun surat-surat pastoral kepada beberapa anak rohaninya, mereka jelaskan itu dengan benar. Ada yang namanya kegelapan, hidup lama dan hidup baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu hidup baru? Hidup baru adalah hidup dalam iman kepada Kristus. Artinya apa? Dia menjalani sebuah proses perubahan, pembaharuan. Tidak jadi manusia kayak berubah dalam hal fisiknya atau apapun enggak. Makanya tadi Nikodemus dia salah memahami ya. Dia pikir harus masuk lagi ke rahim ibu lalu dilahirkan secara jasmani. Padahal maksud Yesus hidup baru artinya sebuah perubahan yang dialami oleh 3 tahap. Pertama, pertobatan. Yang kedua, tahap kedua, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, hidup baru artinya hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam pemerintahannya Allah. Itu tahapannya. Makanya kita perlu cek-recek lagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita jalani itu enggak? Jangan-jangan saya ini cuman Kristen ya, karena saya memang dari dulu orang Kristen. Tapi enggak mengalami fase yang namanya pertobatan. Tinggalkan semua yang lama. Lalu saya masuk dalam pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu menyerahkan hidup ada dalam pimpinan pemerintahannya Allah atau hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu ini satu paket, nggak bisa dipotong-potong ya. Nggak bisa kita bilang begini, Bu boleh nggak saya bertobat aja. Terus abis bertobat ya udah pokoknya saya keluar dari kehidupan yang lama. Nggak mungkin, harus masuk dalam sebuah pengakuan hidup di bawah otoritas. Yaitu Yesus Kristus. Ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau sampai di situ udah cukup belum Bu? Gak bisa. Waktu kita sudah mengaku Yesus, kita masuk dalam tahapan hidup. Ada dalam pemerintahan Allah. Maka itu doa kita setiap waktu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berarti kita pun dalam hidup di dunia ini ada dalam pemerintahannya Allah. Itulah hidup baru. Ini yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus. Hari ini saya jelaskan 2 ayat saja atau 3 ayat. Ayat 3 kemudian ayat 7 dan 8. Kita lihat ayat 3. Yesus katakan, Yesus menjawab katanya, kita baca sama-sama ayat 3, 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu lalu kita bahas itu. Tema utama pemberitaan Yesus adalah kerajaan Allah. Maka Yesus bilang begini, kalau seseorang tidak mengalami tahapan yang namanya hidup baru, lahir baru, dia nggak bisa lihat kerajaan Allah. Dia nggak bisa masuk hidup dalam pemerintahannya Allah. Karena itu tahapan wajib dilalui. Bertobat, bukan berubah doang. Bertobat artinya berbalik arah. Dari yang tadinya ada dalam kegelapan, balik mengarah kepada hidup dalam terang Kristus. Maka Yesus katakan syarat untuk hidup dalam kerajaan Allah, syarat untuk melihat kerajaan Allah adalah mengalami lahir baru atau hidup baru. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan hidup dalam kendali Tuhan kalau kita nggak bertobat dan percaya Yesus. Oleh karena itu pertanyaannya, terus bagaimana saya bisa mengalami proses hidup baru? Saya bisa mengalami tahapan pertobatan, percaya Yesus dan hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini katakan itu nggak bisa kita kerjakan sendiri. Itu nggak ada kekuatan kita di situ yang bisa bawa kita ada dalam tahapan itu. Yang bisa bawa kita untuk mengalami hidup baru adalah karya Allah. Melalui apa? Roh Kudus. Makanya orang Kristen itu kalau sadar bahwa hidupnya itu karena Tuhan, Tuhan yang berinisiatif pilih kita, kalau nggak sadar-sadar ini lagi keterlaluan, kira-kira begitu. Karena siapa kita? Nggak ada kekuatan kita untuk cari Tuhan. Kalau kita bisa tahu Yesus adalah Tuhan, kalau kita bisa keluar dari kehidupan yang salah, hidup dalam pertobatan, semua karena karya Roh Kudus. Makanya kenapa setiap hari minta Roh Tuhan tuntun kita, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu dalam ibadah wilayah, kita belajar bersama. Bahwa ya tiap hari ambil waktu evaluasi dirilah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya. Bisa ya? Pasti ada waktulah. Kita sejenak dengan antara kita dengan Tuhan, kita duduk, biasanya itu malam hari paling enak. Tapi jangan sudah ngantuk main plek aja, tidurnya nggak usah duduk lagi. Tuhan juga tahu saya sambil bantal kena kepala aja. Percaya deh aminnya pagi hari. Ya kan? Udah nggak tahu tiba-tiba hilang aja. Bisa nggak sejenak malam sebelum kita tidur kita mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan? Tanya, hari ini apa yang sudah saya kerjakan dari saya buka mata pagi hari sampai saya tutup mata di malam hari. Jangan-jangan dalam sepanjang hidup itu saya bukan orang yang sedang menunjukkan gaya hidup baru, orang Kristen. Lebih banyak gaya hidup yang lain. Kata-kata kita nggak memberkati, hidup kita sembarangan, keputusan-keputusan kita tidak berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Kita ambil keputusan-keputusan seenaknya pikiran kita. Perlu satu ketika, bahkan mungkin nggak satu ketika, tiap hari bawa diri di hadapan Tuhan dan evaluasi apa yang sudah saya kerjakan hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Saudara, biar dalam hidup ini hidup kita itu apa adanya di hadapan Tuhan. Nggak buat-buat, tidak pencitraan. Banyak kan sekarang gitu ya, pencitraan kalau depan orang atau depannya, wih baiknya minta ampun. Tapi begitu di depan orang-orang terdekat ngeri. Hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Makanya Yesus katakan salah satu hal yang membawa kita untuk ada dalam kepercayaan sampai hari ini adalah Roh Tuhan. Minta Roh Kudus kuasai hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Dalam hidup kita ini ada roh kita manusia yang cenderung salah. Tapi Roh Kudus gak pernah salah. Dia akan tuntun kita untuk melakukan hal yang benar. Maka Yesus katakan proses kelahiran kembali itu karya Roh Kudus, karya Allah ya dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibawa untuk lahir baru.
Saya coba bayangkan kayak anak kayak bayi yang dilahirkan ya Bapak Ibu. Bayi yang dilahirkan itu kan itu kerjasama orang tua atau ibunya dengan tim medis ya. Nggak ada bayi yang keluar dia bilang nggak usah bantu ntar saya keluar sendiri, nggak ada. Pasti ada kerjasama dari mamanya dengan tim medis untuk dia lahir. Karena dia nggak berdaya, dia nggak punya kekuatan apapun. Tetapi dan itu yang sama terjadi dalam hidup kita. Hidup baru artinya kita nih nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu tanpa Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus yang tolong kita sampai hari ini, yang tuntun kita ada di tempat ini dengan tujuan yang benar. Roh Kudus yang tuntun kita untuk kita bisa ucapkan setiap doa kita, bukan doa kedagingan, tapi doa yang benar-benar itu didengarkan baik oleh Tuhan. Ada doa kedagingan kan ya? Ada juga sih. Jadi bukan dosa kedagingan aja, ada doa kedagingan juga. Doa kedagingan itu doa yang ditujukan untuk mencelakakan orang lain. Dan itu ada kok. Tuhan, saya gak balas Tuhan. Tapi saya tahu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti balas dia. Itu doa kedagingan itu. Dan banyak orang seperti itu. Saya gak balas. Tapi saya percaya satu ketika Tuhan balas. Benar sih ya. Tapi gak usah dengan emosi gitu loh. Biasa saja. Nah Bapak Ibu Saudara, kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus dan itu terjadi sekali seumur hidup. Bukan tiap hari lahir baru, bukan. Tiap hari hidup baru, bukan. Hidup baru itu status kita sebagai orang Kristen. Itu sekali seumur hidup. Bapak Ibu berkata bahwa saya meninggalkan kehidupan yang lama, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan saya beri hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu sekali seumur hidup, itu pintu masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan setiap hari? Pertobatan kita, pengakuan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa dalam liturgi gereja pengakuan dosa gak dihapus? Kecuali orang-orang yang menganut paham hyper grace, anugerah yang kebablasan. Mereka bilang begini, gak usah di liturgi gereja itu ada pengakuan dosa. Karena Yesus sudah ampuni kita sekali dan untuk selamanya. Jadi bikin dosa tapi gak ngaku di hadapan Tuhan, itu gak benar. Tiap hari kita pasti bikin dosa, betul? Maka tiap hari kita harus datang kepada Tuhan, minta pengampunan, penyucian Allah dan pertolongan Tuhan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan kepada seorang Nikodemus tentang hidup baru. Dia katakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kamu harus hidup baru, dilahirkan kembali. Walaupun kita tahu Nikodemus awalnya tidak mengerti, tapi pada akhirnya dia ngerti waktu dijelaskan oleh Yesus. Bagian kedua kita lihat ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa maksudnya ayat ini? Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tanda hidup baru itu seperti apa. Kita gak pernah lihat angin, betul ya? Tapi kita tahu angin itu ada dari tanda-tandanya. Tandanya apa? Pohon bergerak. Tandanya apa? Ada semilir rambut kita bergoyang gitu ya. Kalau tubuh kita bergoyang kemungkinan terlalu kurus kali ya. Kalau tubuh kita bergoyang. Rambut mungkin kali ya. Kemudian kita tahu tanda angin itu ada, bahkan yang lebih parah dari tanda-tanda alam. Tapi kita gak pernah lihat angin. Sama hidup baru. Yesus mau katakan begini, pekerjaan roh untuk membawa kita ada dalam hidup baru itu gak kita rasakan, tapi ketahuan dari tanda-tandanya. Tanda seorang hidup baru itu kayak apa kira-kira begitu. Bapak Ibu yakin hidup baru mengalami proses itu, amin? Bapak Ibu yakin ya? Tanda-tandanya kelihatan gak? Kelihatan. Kelihatan Bu, salah satunya saya ada di gereja gitu ya. Berarti yang gak datang gereja gak hidup baru gitu maksudnya. Ya. Mari kita lihat tanda-tandanya yang pertama. Tanda pertama seorang hidup baru yang tidak kita lihat tapi kita bisa lihat
ketahuan dari apa yang kelihatan. Yaitu yang pertama, sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, pengakuan inilah yang membedakan kita dari orang lain. Orang ngaku siapa Yesus kok. Dia adalah salah satu nabi, betul ya? Yesus adalah orang yang bisa membuat mujizat. Orang lain akui itu. Tapi yang tidak mereka akui, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanda Roh Allah bekerja dalam diri kita. Kita percaya dengan sungguh. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya pernah dapat ada satu orang dia bilang begini. Tapi kan Bu, coba cari dalam Alkitab kapan Yesus menyebut dirinya Tuhan. Pernah dengar gitu enggak Bapak Ibu? Ada orang yang bilang gitu ya. Yesus enggak pernah kok tulis di Alkitab saya adalah Tuhan. Saya bilang tuh baca Alkitab setengah-setengah, jadi begitu modelnya. Tapi kalau kita baca keseluruhan kita dapat benang merah dan kita temukan apa yang benar-benar dia nyatakan. Dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu 3 pemahaman agama Yahudi tentang hidup. Akulah jalan, nggak ada jalan lain. Saya ingat beberapa minggu lalu saya sampaikan. Yesus bukan salah satu jalan, tapi dia jalan satu-satunya. Maka orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, itu tanda dia mengalami hidup baru. Dan saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam proses itu. Nikodemus, dia melihat bahwa Yesus berasal dari Allah. Tadi dalam ayat 2 dia bilang begini, karena aku lihat tanda-tanda mujizat. Enggak mungkin seseorang melakukan mujizat kalau dia tidak berasal dari Allah. Maka dia datang kepada Yesus. Ayat 2 bilang dia datang malam-malam. Mungkin karena takut kali ya dilihatin sama teman-teman pemimpin lain. Karena kita tahu orang Yahudi tidak menyukai keberadaan Yesus zaman itu. Dia datang dan dia tanya, Rabi, ya kan? Tadi dalam ayat yang kedua dia bilang, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Berarti dia mengakui kemesiasan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Dan itu semua terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu bersyukur ya. Bapak Ibu tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Meskipun kita lihat di YouTube di banyak sekali orang memperdebatkan, banyak apologet yang mulai muncul dan memperkatakan itu. Enggak perlu kita dikuatkan, cukup firman Tuhan berkata, saya percaya Yesus adalah Tuhan sampai mati. Jangan pernah berubah, karena itulah jalan menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua, apa yang menjadi tanda seorang hidup baru? Ini loh cara pandangnya diubahkan, paradigmanya itu diubahkan. Dan itu yang terjadi dengan Nikodemus. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, cara pandang dia diubahkan. Artinya dia mulai lihat hal yang baik. Dia menemukan bahwa Yesus datang daripada Allah. Walaupun dia tahu bahwa ada banyak orang Yahudi, pemuka Yahudi saat itu membenci Yesus. Tapi dia diam-diam mengamati. Dan itu mengubah cara pandangnya. Dia datang dan berjumpa dengan Yesus. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita mengalami hidup baru, kita percaya Yesus adalah Tuhan, cara pandang kita harus berubah. Apa itu cara pandang berubah? Cara kita memandang siapa Tuhan yang kita sembah. Cara kita memandang sesama kita. Cara kita memandang masalah yang kita hadapi. Itu harus dalam cara pandang yang benar. Cara kita memandang Tuhan, dia Allah yang harus saya sembah. Tiap hari saya datang menyembah dia. Cara pandang terhadap sesama, saya tidak lebih baik dari orang lain. Orang lain tidak lebih buruk dari saya. Sama kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Mulai dari mana? Dalam rumah dulu lah. Suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu saling menghargai satu dengan yang lain. Cara pandang kita terhadap masalah, jangan bilang begini Tuhan. Gitu ya. Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa enggak orang lain? Saya sudah cukup setia. Itu cara pandang yang sangat keliru. Kalau kita pertanyakan Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Karena masalah yang kita hadapi itu ada 2 alasan Bapak Ibu. Yang pertama karena dosa. Kita enggak mau lihat dosa kita, tapi kita lihat apa yang ada di hadapan kita. Ingat loh, semua yang kita tuai hari ini adalah taburan kita di masa lalu.
Setuju? Setuju kok pelan? Takut ya? Ya. Itu taburan kita di masa lalu, kita tuai hari ini. Baik buruk itu bagian kita. Oleh karena itu hal yang kedua, kenapa kita harus punya cara pandang yang benar? Kita harus lihat bahwa masalah apapun yang saya hadapi, Tuhan sedang memurnikan imanku. Dan aku bertahan di dalam pengharapan. Itu orang yang hidup baru. Maka hari ini kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa kita harus hidup baru? Karena orang yang menjalani proses hidup baru adalah orang yang sedang berjalan menuju hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saya ada dalam perjalanan itu. Maka dalam perjalanan itu prosesnya harus benar. Ingat, bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan hidup dalam pemerintahannya Allah. Oke, kita sudah lakukan 2 tahap itu. Kita sudah bertobat, kita mengakui Yesus Tuhan. Hari-hari ini kita diuji, apakah kita hidup dalam pemerintahannya Allah? Apa itu? Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah curiga sama Tuhan, Dia gak pernah buat hal buruk sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan bagi kami adalah Engkau mau menyelamatkan hidup kami. Tuhan mau berkorban bagi kami. Dan itu yang menjadi alasan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami masih tidak menunjukkan gaya kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami masih banyak hal perabot-perabot kegelapan menjadi bagian dari milik kami. Yang belum kami tanggalkan, belum kami lepaskan itu. Roh Kudus mampukanlah kami agar kami menanggalkan segala perabot kegelapan yang merupakan hidup yang lama dan memasuki hidup yang baru oleh karya Roh Kudus. Memampukan kami untuk hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 348 bait 3 dan 4. Pengakuan iman rasuli.
Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman kita. Dengan berkata, Aku percaya percaya kepada Allah, Bapa Bapa yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dalam persekutuan kasih saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami rindu menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Raymond H. Uwaubun, keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Taek, keluarga Bapak Domens Lesil, keluarga Bapak Denny Antonius Andriawan, keluarga Ibu Yulia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvina Tonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, dan keluarga Bapak Fridus Amisa. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang nama-namanya kami boleh sebutkan dalam ibadah, dalam syafaat pagi hari ini. Berkati mereka dengan apapun yang digumuli pribadi bahkan keluarga. Kami serahkan anak-anak mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan siapkan yang terbaik. Bahkan pergumulan-pergumulan keluarga, baik pekerjaan, perekonomian, segala hal yang sampai dengan hari ini digumuli Tuhan mendengar setiap seru doa mereka. Kami juga berdoa ya Bapak bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ataupun berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Ibu Farida Tumpal Borusibuea, Saudari Caturini Febrianti, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Ronald Sahat Parlindungan Lumban Tobing. Berkati ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang kami bawakan dalam doa. Tuhan, dalam iman kami boleh berkata mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Dan tubuh jasmani yang membutuhkan pemulihan juga ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan berikan kesabaran untuk menjalani setiap proses pengobatan yang ada. Kami juga bersyukur ya Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Listarini Sunario Parto Sujono, Ibu Petra Eli Ernawati Marwanaya, Filemon Adiel Talaen, Saudara Gustav Anmama, Semsif Gilbert Giovanni Sumlang, Bapak Tommy Franciscus Rumengan, Heavenly Sirapati, Esra Antika Ulinta Sinurat, Ibu Dece Erna Mantiri Sudarno, Saudari Sarah Febriana Harahap, Saudara Dr. Levi Febrian Simanjuntak, Saudara Dr. Maria Magdalena Purba, Ibu Yuwani, dan Saudari Revaliana Talupun. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah sukacita Allah menaungi kehidupan mereka memasuki usia yang baru, dengan harapan yang baru mereka menerima segala berkat yang daripada Tuhan dan terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga Bapak Robinson Tahalea dan keluarga Bapak Yondri Tahalea yang sedang berduka cita. Tuhan memberkati keluarga yang berduka karena Tuhan memanggil orang tua terkasih almarhumah Ibu Maria Mani Harapon Tahalea, ibunda dari kedua kekasih kami yang dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya bahwa penghiburan sejati Tuhan berikan
bagi keluarga yang mengalami duka cita, sehingga semua hal yang boleh dilalui masa-masa duka cita saling menguatkan satu dengan yang lain melalui firman Tuhan yang diperdengarkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua pelayan Tuhan, baik majelis jemaat, pengurus komisi, para diaken. Tuhan memberkati bersama para pekerja gereja dan keluarga. Biarlah kami semua para pelayan-Mu menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk hidup dalam terang firman Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan ada kuasa Allah yang boleh mengalir untuk memberkati kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan keluarga-keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan untuk masa depan mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang mencari pasangan hidup juga Tuhan memberkati. Agar apapun yang boleh dihadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga Tuhan, kami menyatukan hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus juga kota Depok di mana kami ada. Mari Tuhan berkati pemerintah kami. Bahkan segala kehidupan yang boleh kami lalui pasca melaksanakan pemilihan umum, Tuhan Engkau memberkati. Siapapun yang terpilih Tuhan kami imani bahwa Tuhan berikan hikmat untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Keputusan-keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan salah satu suku terabaikan, yaitu suku Jawa Pesisir Kulon yang ada di pantai utara Jawa bagian barat. Berkati mereka ya Tuhan. Kuasa Tuhan mengubah cara pandang keyakinan mereka sehingga mereka dapat membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima Injil keselamatan yang dari Tuhan. Kami doakan semakin banyak kegiatan penginjilan yang boleh dilakukan di Jawa Barat, terutama di orang Jawa Pesisir Kulon untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Maka Tuhan berkati setiap penginjil, anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Kuatkan mereka, mantapkan hati untuk terus berjuang dan percaya bahwa kasih Tuhan menyertai hidup mereka, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Sehingga kami percaya Tuhan segala yang boleh dilakukan boleh membawa orang-orang Jawa di pesisir Kulon mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami kalau kami masih melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kami masih hidup lebih suka melakukan hal-hal yang ada dalam kegelapan. Kami masih melakukan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya pengampunan Tuhan terus melayakan kami. Kami menerima setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Kita dan keluarga senantiasa diberkati Tuhan dari saat ke saat. Karena itu sebagai jawaban dari rasa syukur kita, marilah kita memberi persembahan seraya mengingat perkataan firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35.
undang bangkit berdiri, kita akan berdoa persembahan. Bapa di surga, untuk semua berkat dan karya-Mu yang telah kami terima dan rasakan, kami mengucap syukur untuk semua itu. Kiranya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan melalui persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menopang pekerjaan-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Sengsara kedua mengingatkan kita bahwa hidup baru yang kita jalani ini adalah karya Roh Kudus dan tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi terus bekerja membaharui sisi hidup kita menjadi pembaharuan yang seutuhnya dan akhirnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian Kidung Kesan 511 bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Hati kami pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin.
dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita minggu ini dan memberkati kehidupan kita. Amin. Pada